Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspeziani dengan NPM 201200002, mahasiswi dari STEMB Bandung Business School. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari syahadatain, di mana syahadat adalah ucapan, janji, dan komitmen awal sekaligus kunci pembuka bagi setiap orang yang ingin menyatakan dirinya muslim. Jika ada orang yang terpanggil hatinya untuk memeluk agama Islam, maka terlebih dahulu ia dituntun untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW. Ingin menjadi muslim, maka bersyahadatlah. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, Rasulullah SAW menyampaikan, apabila engkau datang kepada mereka, ajaklah mereka untuk mempersaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusannya. Dua kalimat syahadat adalah salah satu rukun dari 5 rukun Islam. Selain sebagai rukun, juga menjadi asas dan inti utama akidah Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Muhammad, apakah Islam itu?" Nabi menjawab bahwa Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya Muhammad itu utusan Allah. Engkau menegakkan salat, engkau mengeluarkan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan haji apabila mampu menjalankannya. Dua kalimat syahadat ialah, yang pertama ada syahadat tauhid, artinya menyaksikan dan mengakui keesaan Allah. Yang kedua ada syahadat rasul, artinya menyaksikan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Yang pertama, rukun Islam. Syahadatain mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan pintu gerbang masuk ke dalam al-Islam. Maka tidak akan diterima amal soleh seseorang kalau belum melaksanakan syariat ini. Jika seseorang tidak mengakui syahadatain, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai seorang muslim, sebab kedudukan kalimat syahadatain merupakan rukun pertama. 2. Perwujudan al-wala dan al-bara. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan. Kalimat la ilaha selain menolak sesembahan selain Allah, sekaligus penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap tagut. Kemudian disebut al-bara, yang terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 1 dan 4. Dan kalimat illallah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga menerima ikatan dan loyalitas kepada din. Sistem Allah ini disebut al-wala, yang terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Tujuan akhir proses dakwah, di mana dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair atau Islam, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Tujuan dakwah ialah mengajak manusia agar meninggalkan sistem tagut dan menerima sistem Allah. 4. Akar pohon Islam. Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah sebagai pohon yang baik. Jika akar ibarat tauhid atau akidah, pohon sebagai Islam atau ibadah dan syariat, dan buah sebagai akhlak. Sadari, bukankah tanpa akar suatu pohon tidak akan tumbuh? Bukankah jenis akar menentukan jenis pohon, dan bukankah dengan akar kuat dan baik akan tumbuh pohon yang baik? Bukankah dengan tauhid atau akidah syahadatain yang kuat akan tumbuh pola Islam yang kokoh, dan bukanlah Islam yang kokoh akan melahirkan akhlak terbaik generasi terbaik? 5. Pondasi bangunan Islam. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Islam sebagai suatu bangunan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan dari Ihrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan. Persaksian tidak ada ilah selain Allah, dan sungguh Muhammad utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Sadari, bukanlah tanpa pondasi landasan bangunan tidak bisa berdiri tegak, dan bukanlah pondasi dibangun terlebih dahulu sebelum bangunan. Mustahil. Fondasi didahulukan dari bangunan kalau pondasi tidak penting. Dan yang keenam, penjaga fitrah atau good spot. Agar good spot kefitrahan itu terpelihara, maka Allah memerintahkan kepada manusia memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan syariat Allah. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Yang pertama, ada tahapan kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan, 2 kali mati dan 2 kali hidup. Tahap kematian pertama,
Disebut kematian karena ruh dan jasad belum bersatu. Jasad masih dalam janin sedangkan ruh masih di alam arwah. Proses pembentukan jasad mengalami 3 tahapan, yaitu tahapan nutfah, tahapan alaqah, dan tahapan mudghah. Tahapan kehidupan pertama, di mana tahapan ini ada tahapan alam rahim. Manusia hidup di alam rahim kurang lebih 3-5 bulan. Pada usia ini manusia belum diberi kemampuan mendengar dan melihat, karena yang berfungsi saat itu hanya denyut jantung. Tahapan alam dunia. Setelah lahir ke muka bumi, manusia tidak langsung menerima kewajiban dari Allah sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia, yakni beribadah, tapi harus mengalami beberapa proses, yaitu masa balita, masa anak-anak, masa mumayyit, dan masa pikun. 3. Tahapan kematian kedua. Tahapan ini disebut tahapan kematian kedua karena terpisahnya ruh dari jasad kembali. Jasad akan kembali kepada asalnya sedangkan ruh akan disimpan di suatu tempat yang disebut alam barzah. 4. Tahapan kehidupan kedua. Yang pertama, ada tahapan kehancuran alam semesta. Yang kedua, tahapan hari kebangkitan. Yang ketiga, ada tahap perhitungan. Manusia akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu selama di dunia. Dan yang keempat, tahapan pembalasan. Hari dibalasnya segala amal perbuatan manusia selama hidup di alam dunia. Fungsi syahadatain, di mana fungsi yang pertama ada fungsi individual, yaitu membebaskan dosa masa lalu. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah penerima taubat. Fungsi syahadatain yang dapat dirasakan oleh individu yaitu keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari tagut dengan segala bentuknya. 2. Fungsi sosial. Fungsi ini dalam masyarakat muslim yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dengan institusi masyarakat muslim. Yang ketiga, fungsi sosial muslim. Apabila seseorang telah melaksanakan syahadatain, artinya dia telah terikat dengan al-Islam. Konsekuensinya, dia berkewajiban melaksanakan aturan dan ajaran yang ada di dalam Islam atau Al-Quran. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.